Sesaat lagi kita ikuti talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambaluga masih, apa karebata? Hari ini kita berjumpa lagi dalam Lebih Dekat bersama legislator DPRD Kota Makassar. Ya, acara ini selain kita dengar Sambaluga masih dimanapun berada Ki, di jalan, di gade-gade, di toko, di tempat kerja, ya Sambalu bisa juga sambil mendengar, mau lihat wakil rakyat tak, boleh nonton di podcast kami. Ya, jadi acara ini berbarengan antara radio kami dan podcast di Gamasi FM Official. Bahkan lewat streaming juga ya, Sambalu dimanapun Ki berada di Sulawesi Selatan. Yang penting buka Ki saja 105,9 FM, bisa Ki ikuti acara ini. Lebih dekat bersama legislator DPRD Kota Makassar. Nah, di samping Kak Uni, sekarang ini ada Bapak Dewan kita, Bapak Dewan Pak Irwan Jafar. Beliau dari Partai Nasdem, penjaga spirit kebangsaan. Kita tanya-tanya banyak kepada beliau langsung saja. Assalamualaikum Pak Dewan. Waalaikumsalam, salam Gamasi. Sambalu. Sambalu. Ya. Pak Dewan suka dengar Gamasi? Di mobil? Selalu juga. Oh, selalu. Saya banyak, kalau di mobil itu banyak mendengar ceramah, mengaji. Oh, Pak Dewan ya, jadi saya suka ada. Baik. Sambil di jalan dengarkan acara agama kami. Agama ya. Iya, jadi radio menurut Pak Dewan itu fungsinya apa kalau di jalan, di rumah? Biasa sebagai media informasi, media hiburan dan pengetahuan. Oh iya, mantap. Terima kasih Pak Dewan. Iya, ini Pak Dewan kita Pak Irwan Jafar ada di Komisi A Sambalu. Beliau dari Partai Nasdem tadi sudah Uni sampaikan di Komisi A bidang pemerintahan. Nah, dapilnya beliau adalah Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, dan Rapocini. Mohon maaf kalau salah, tolong diperbaiki Pak. Sudah benar ya, sudah benar. Nah, bagi Sambalu yang berada di Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, dan Rapocini, beliau adalah wakil tak Sambalu. Ya, beliau adalah milik Kota Makassar, masyarakat Kota Makassar untuk curhat atau untuk memberikan keluhan, menyampaikan aspirasi, tetapi milik dapil Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, dan Rapocini. Nah, Uni mau tanya-tanya lebih dekat dan Sambalu bisa nanti menarik kesimpulan ya dari pertanyaan-pertanyaan Kak Uni. Tabe Pak Dewan, ini Pak Dewan sudah periode pertama ya? Periode kedua. Oh, periode kedua. Insya Allah nanti kalau maju lagi di periode ketiga. Periode ketiga, wow luar biasa. Ya jadi berarti 9 tahun menjelang 10 ini. Iya, insya Allah. Insya Allah. Jadi nanti semoga masih berlanjut lagi Pak Dewan. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi amin. Masih dapil yang sama. Masih dapil yang sama. Dapil yang sama. Ujung Pandang, Makassar, dan Rapocini. Berarti ini Uni bisa menyimpulkan chemistry antara Pak Dewan dengan masyarakat di wilayah dapil ini luar biasa hebatnya ini. Iya. Jadi, bagaimana gambarannya ini dengan konstituen tak? Silakan Pak Dewan. Saya tidak bisa mengklaim seperti apa, tapi satu ukuran saya di periode pertama saya itu saya dapat 3.000 suara. Iya. Terus di periode kedua saya dapat hampir 6.000, 2 kali lipat. 100% naik. Ya, artinya apa? Saya merasa bahwa lebih banyak masyarakat yang simpati ke saya. Alhamdulillah. Lebih banyak masyarakat yang menitipkan harapan ke saya. Iya. Sehingga ini amanah dan insya Allah saya akan menjaga amanah itu dan akan memperjuangkan aspirasi dapil yang saya wakili. Baik. Nah, kami sebagai masyarakat, Uni juga sebagai masyarakat paham sekali amanah yang diberikan di pundak Pak Dewan ini berat ya dan banyak tugasnya. Nah, selama ini ketika sudah melakukan kerja-kerja tabe misalnya kundapil, reses, silaturahmi, musrembang sampai sosper, itu di wilayah ini, di 3 wilayah ini masalah-masalah apa yang biasanya muncul Pak Dewan? Kalau keluhan masyarakat itu kan
1001 macam masalah. Semua kita follow up, semua kita respon, tapi tidak semua bisa kita selesaikan. Tidak semua bisa diselesaikan. Tidak semua bisa diselesaikan. Baik. Jadi masyarakat itu kan perlu sedikit ada edukasi bahwa yang bukan menjadi tupoksi kita itu kami tidak bisa laksanakan, karena anggota DPR ini kan bukan eksekutor. Anggota DPR hanya mediator, mediasi. Mediasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita sambungkan ke yang berkewenangan. Misalnya dia punya urusan KTP, dia punya urusan apa, kita sambungkan ke Capil, kita jembatani mereka untuk mendapatkan akses itu. Misalnya ke rumah sakit, dia butuh pelayanan yang kebetulan tidak ada KIS-nya, tidak ada BPJS-nya, tapi dia sakit, dia butuh perawatan, kita bantu dia bawa ke rumah sakit Dayak misalnya. Dia banyak kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita respon ke masyarakat. Jadi masyarakat itu kan sebenarnya hanya ingin diberikan perhatian, apa menjadi keluhannya, ingin direspon. Begitu Pak. Tapi kan tidak semua keluhan masyarakat itu tanda kutip bahwa kita bisa selesaikan. Karena mungkin saja contoh misalnya mereka mau bikin KIS, kita sudah sampaikan KIS itu bisa terbit kalau dia tidak punya tunggakan BPJS. Tapi kan susahnya tunggakannya terlanjur banyak sehingga KIS-nya tidak bisa muncul. Disalahkanlah kami bahwa Pak Dewan ini tidak bisa mengurus saya. Padahal itu soal biaya. Kalau biayanya misalnya satu orang tagihannya 3 juta, kali 5 orang kan 15 juta. Sehingga itu yang kami tidak bisa bantu, karena peraturannya BPJS itu tidak boleh berpindah ke KIS kalau masih ada BPJS-nya masih ada. Itu contoh misalnya. Jadi 1001 macam ya tadi Pak Dewan katakan masalah yang sudah diterima dan dengan apa adanya juga mengatakan tidak seluruhnya bisa diselesaikan. Tidak seluruhnya diselesaikan. Kita realistis saja. Itu satu sisi. Sisi lain banyak soal jalanan, soal pengurukan, soal pelayanan, soal macam-macam lah yang menjadi keluh kesah mereka. Nah, Sambalu, dari catatan-catatan jejak yang unik lacak dari Pak Dewan kita, Pak Irwan Jafar, ini yang unik tahu kalau salah bisa disampaikan salah, kalau tidak benar Pak ini sering sekali melakukan interaksi dengan masyarakat maupun konstituen, dan ini kadang-kadang Pak Irwan juga sulit untuk ditemui karena mungkin juga tugas di tempat lain. Interaksinya Bapak itu dari jejak rekam kita itu bagus sekali Pak, dari catatan-catatan yang kami peroleh. Nah, kalau Bapak pergi ke tempat konstituen ataupun ke tengah-tengah masyarakat, itu apa yang dilakukan yang utama itu Pak? Yang pertama, saya merasa bahwa saya tidak susah ditemui. Tidak susah diketemui. Tidak susah ditemui. Baik. Karena kenapa? Saya punya HP atau telepon saya itu tidak pernah mati. 24 jam? 24 jam, tidak pernah mati. Baik. Tapi kalau saya tidur mungkin di telepon tidak angkat, tapi besoknya saya angkat. Apapun itu, kalau ada masyarakat, saya selalu respon. Jadi mau ketemu, kecuali kalau mungkin saya di Jakarta atau saya di mana, ya mungkin kita jadwal kembali lah pertemuannya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, yang Ibu tanyakan soal bagaimana kalau bersosialisasi. Bersosialisasi, ya sebenarnya itu kan bersosialisasi itu kan tidak perlu dijawab seperti apa ya. Bersosialisasi seperti biasa. Kita datang, kita bisa ketemu di warkop, kita ketemu di rumahnya, kita di mana saja. Kita ini kan setiap saat bisa ketemu dengan warga. Datang ke rumah saya juga mungkin ada sesuatu yang diperlukan atau hanya sekedar mau ngobrol-ngobrol biasa, ya
Di mana saja kita bisa ketemu. Baik. Ini sudah 2 periode ini tidak gampang ya Sambalu. Ini banyak yang ingin tahu bagaimana triknya Bapak ya. Ini minta dibagi Pak, karena chemistry yang dibangun dengan konstituen, dengan masyarakat itu sampai 100% naiknya, pasti ada cara-cara tersendiri. Itulah tadi mungkin Bapak lewat layanan teleponnya bagus, kemudian Bapak datang ke walimanya warga, datang ke kematian, mungkin seperti itu. Bagaimana trik Bapak tersendiri untuk semua unsur umur ya, jadi mungkin anak mudanya, orang tuanya, perempuannya, bagaimana Pak? Silakan Pak. Jadi cara saya untuk berkomunikasi sangat sederhana. Saya yang pertama, saya tidak pernah menjanji warga dibawa sesuatu. Iya. Yang pertama. Yang kedua, saya selalu respon masyarakat setiap ada keluhannya. Iya. Ya. Tapi tidak semua keluhan itu bisa kita jawab. Iya. Nah, yang ketiga, saya ini sebelum menjadi anggota DPR disumpah. Iya. Sumpahnya begini, saya bersumpah siap memperjuangkan aspirasi dapil yang saya wakili, bukan menyebutkan dapil yang memilih saya. Iya, baik. Jadi baik yang memilih saya tidak memilih, kalau mereka punya keluhan, mereka punya, itu menjadi tanggung jawab moral saya. Baik. Wajib dong saya harus bantu. Respon. Betul. Yang dimaksud ini Makassar ya Pak, warga Makassar. Warga Makassar. Warga Makassar. Ya. Jangankan kita Pak, saya rasa-rasanya menjadi anggota DPR. Jangankan warga masyarakat Makassar, warga Goa pun, warga manapun yang ada kebutuhannya di Makassar pasti kita bantu. Gitu. Ya, karena kita ini makhluk sosial. Ya. Sudah fitrahnya lah. Ya. Ya, sudah fitrahnya lah kalau kita ini bisa membantu sesama manusia. Khairun nas ampahul linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat sesama manusia. Iya. Amin ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Ya. Tabe Pak Dewan, dulu Pak Dewan waktu sebelum jadi Dewan, apa memang mulai bergabung dengan dunia politik ini dimulai dari bawah atau bagaimana? Ini bisa flashback sedikit. Ya. Iya. Kalau saya kebetulan sama sekali nol politik. Oh. Nol sama sekali. Terus tertariknya bagaimana? Iya. Bila bisa dibilang kebetulan, bisa dibilang ya kecelakaan kali ya. Oh, iya. Ya. Kenapa kecelakaan Pak Dewan? Iya, karena ya itu saya tidak sengaja, saya cuma ditawari teman-teman. Iya. Dan awalnya saya ingin menyenangkan hati yang mengajak saya gitu kan, sekedar untuk berpartisipasi. Iya. Tapi dalam perjalanan ada pertarungan sengit gitulah. Artinya saya dianggap ya ini penantang kuat ini. Bukan. Bagaimana? Saya dianggap hanya ikut-ikutan, saya dianggap apa dan tidak bisa punya ini. Itu menjadi tantangan buat saya. Baik. Sehingga saya semakin ditantang, semakin dianggap enteng, semakin saya bekerja. Oh iya. Ya itu tantangan saya. Wah keren ini ya. Pak. Ya jadi saya waktu di awal dianggap ya namanya juga kita mencoba-coba ya awalnya ingin berpartisipasi aja gitu kan. Iya. Tapi kan semakin hari semakin ada adrenalin itu terpacu, ada tantangannya gitu kan. Iya. Sehingga saya bertekad Bismillah, saya serius, dan saya mau buktikan yang orang yang bilang saya tidak ada apa-apanya gitu kan. Saya mau buktikan bahwa saya tidak seperti yang kau bayangkan, tidak seperti yang kau duga. Baik. Gitu kan. Jadi ini di situ kerennya ya Pak. Tadinya cuma ikut-ikut, lama-lama, oh ini tantangan ini. Tantangan. Nah, 2 periode ini sebuah bukti bahwa Bapak sudah bekerja. Iya. Kalau misalnya tidak bekerja tentu hasilnya tidak begini Pak ya. Insya Allah. Ini. Nah, masyarakat merasakan apa peran Bapak dan itu bisa kita lihat dari peran-peran legislasi tak Pak? Peran-peran legislasi di Dewan, karena 3 kan tugas Dewan.
legislasi, kemudian menganggarkan, lalu mengawasi, seperti itu. Peran-peran legislasi dan pengawasan ini berarti ikut berjalan juga. Tapi Bapak masuk di bidang Banggar juga Kak, atau enggak, bukan? saya bukan ya Pak, jadi bukan Banggar. Di komisi sebagai anggota ya, fraksinya dari Nasdem. Nasdem itu kan restorasi. Ya, itu dia. Kalau sebut restorasi itu Nasdem. Ya, kita ingat seperti itu. Tabe Pak, bisa Uni tahu sedikit pribadi? Iya. Anak-anak sudah besar Pak? Ada yang sudah memilih? Semua memilih. Oh, semua memilih. Berarti usia di atas 18 semua. Sudah. Berapa anak orang saya itu? yang paling tua 26 tahun, 27 masuk 27. Iya. Anak saya yang kedua, cuma dua anak saya itu 22. Oh, berarti sudah memilih. Ya. Boleh Uni tahu dari anak Bapak itu kan dia punya teman, dia punya komunitas juga. Ya. Apakah anak-anak ini ikut juga mempromosikan Bapak? Ini Bapak saya loh ini. Ya. Bapak saya di sini di sini. Ini Bapak saya punya tujuan visi misi begini. Pasti, apakah ya. melakukan itu, Pak? Kebetulan anak saya yang kedua itu PNS, Oh, jadi tidak bisa. Ya. dia tidak bisa terang-terangan. Jadi mungkin dia tidak ikut mempromosikan secara terang-terangan, tapi mungkin dari hati ke hati mungkin. Iya, jadi itu anak-anak bergerak, Pak. Kalau ibu ya bagaimana, Pak? Kalau ibu di dunia ibu-ibunya, ibu-ibunya ya pastilah, ya tidak mungkin, pasti dia bantu suaminya. Tapi kalau ibu saya ini kan tidak seperti dengan ibu-ibu teman anggota dewan saya, bahwa dia sangat aktif ke bawah untuk mensosialisasikan suaminya apa. Ya, saya memang kasih batasan, kamu nggak usah ikut campur dengan urusan ini, urus rumah tangga, urus anak-anak aja. Oh iya, keren. Jadi dia tidak pernah tidak pernah sosialisasi ke bawah, dia tidak ini. Iya. Tapi ibu biasa atau anak-anak biasa nyampaikan enggak ke Bapak bahwa ini ada keluhan begini loh di masyarakat, ada begini. Biasa enggak Bapak dengar dari ibu dan keluarga ataupun keluarga biasa besar? Juga, biasa tapi Pak ya. Cuman tidak signifikan. Kan ibu tidak terlibat langsung. Anak-anak juga kan dia sibuk dengan dunianya sendiri kan. Jadi hampir itu dia tidak mengenal persis lebih jauh tentang pekerjaan saya. Dia cuma tahu bahwa saya anggota DPR dan saya gini kan. Begitu. Ya, soal urusan itu kadang kami tidak melibatkan ke keluarga. Semua kami handle sendiri gitu. Ya, baik. Itu ya. Jadi setiap Bapak Ibu Dewan itu punya sikap masing-masing. Tapi ada kesimpulan yang unik bisa tarik Pak Dewan. Ini biasanya anak-anak, istri itu terlibat, tapi tiap orang kan punya sikap beda-beda. Jadi itu sebuah trik juga dan cara juga. Nah, berarti Pak Dewan kalau di organisasi, aktif di organisasi seperti apa Pak Dewan sekarang ini? Dulu kan saya di organisasi HIPMI. HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda. Tapi kan kita ini bukan lagi di HIPMI, karena kita sudah tua ini. Iya, bukan lagi, kalau HIPMI kan Himpunan Pengusaha Muda. Saya tidak muda lagi. Iya, usia boleh naik Pak Dewan, tapi semangat muda gitu ya. Tapi kan tidak bisa dibohongi. Usia tetap tua, fisik juga pasti tidak mendukung ya. Baik. Jadi sudah tidak berkecimpung Pak ya di dunia. Ya, paling saya di organisasi swasta, atau saya di DMI, Dewan Masjid. Itu gitu, aja. Kita lebih banyak di masjid sekarang, Bu. Lebih banyak bersikir dan bertafakkur aja akhir-akhir ini kan. Uni sering ketemu Bapak juga di masjid, tapi di masjid Dewan di bawah ini. Tapi Bapak dikelilingi dengan tamu-tamu, teman-teman dan salat bersama. Jadi tidak bisa menembus masuk. Nah, kemarin sempat menembus dan terima kasih ya Sambalu, kita sudah bisa bersama hari ini. Sambalu yang ada dimanapun bisa nanti komen ya Sambalu, bisa juga chat ataupun bertanya ke WA kami di 0811-411-059. Kita bersama Pak Irwan Jafar, Bapak Dewan kita 2 periode saat ini dari Partai Nasdem, Dapil 1, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar dan Rapocini. Oke, kita tanya-tanya lagi. Ya, Bu, ada 2 kata ini Pak,
dua kata ini yaitu kata sederhana, tetapi Bapak tolong jelaskan kata ini yang mana Bapak mau prioritaskan dengan alasannya ya. Jadi ada kata satu pendidikan, yang kedua kesejahteraan. Nanti Sambalu sendiri yang menyimpulkan ini penjelasan tak Pak? Iya, silahkan Pak. Ada dua kata, apa yang pertama? Pendidikan, dan kedua kesejahteraan. Silakan Pak. Harus pilih salah satunya. Bapak bagaimana menanggapi ini? Boleh pilih, boleh dua-duanya, terserah makin. Saya pilih pendidikan. Pendidikan ya. Pak ya. Iya. Ya, dengan bagusnya pendidikan, makanya kita menghimbau untuk anggaran di pendidikan itu diporsikan lebih banyak, sehingga jika bangsa ini penerus-penerus kita ini pada cerdas, insya Allah mereka akan sejahtera. Oh begitu, jadi utamakan pendidikan. Pendidikan. Kalau pendidikannya bagus, akhlaknya bagus, insya Allah dia tidak akan terjerumus, dan insya Allah mereka akan bisa membangun, bisa bekerja dengan baik, dan insya Allah dia akan sejahtera. Iya, baik Sambalu. Jadi fokus dari Bapak Dewan kita, utamakan pendidikan tak, pendidikan anak-anak tak. Nanti kesejahteraan akan menyusul. Oke, ini masuk ke legislasi sedikit Pak Di. Boleh, silakan. Sosper ini ada perda tentang retribusi jasa umum. Ini kan sangat mensupport PAD kita, bagaimana pemerintahan bisa jalan, tentu dari suksesnya retribusi dan penataannya. Bisa dijelaskan sedikit ini Pak tentang perda ini? Iya, jadi retribusi jasa umum itu kan pungutan yang dilakukan oleh dinas terkait, yang jadi saya bisa begini, saya bisa bedakan dulu supaya masyarakat itu tahu apa itu retribusi dan apa itu pajak. Ya, jadi supaya mereka ini, kalau retribusi itu, kalau pajak itu bersifat memaksa, bersifat wajib, harus, harus, dan kamu tidak bayar berarti kamu kena denda, atau kamu kena penalti. Kalau retribusi itu bersifat dipakai. Kalau saya menggunakan, contoh misalnya, parkir. Kalau retribusi parkir itu dipungut kalau kamu parkir di situ. Tapi kalau kamu tidak parkir, berarti kamu tidak dipungut. Contoh misalnya apa? Retribusi sampah. Kalau kamu tidak diangkut sampahmu, kamu tidak mau bayar sampah, boleh. Tapi sampahmu tidak diangkut. Buang sendiri. Buangnya di mana? Buang di antang. Baik. Tapi jangan buang di tong sampah tetangga ya. Jangan Pak, nanti tetangga marah Jadi contoh itu retribusi supaya. Terima kasih ini Pak Dewan. Jadi ini kita juga dapat pencerahan ya. Jadi retribusi dan pajak itu bedanya. Beda. Sifatnya memaksa pajak, kemudian harus kalau tidak bayar ya kena penalti, kena punishment denda denda banyak. Bahkan bisa pidana Bu. Oh bisa pidana. Pak. Ada pajak ada pajak yang bersifat memaksa, kamu tidak bayar bisa pidana. Jadi kalau di luar negeri itu orang paling takut itu soal pajak, karena dia betul-betul bisa pidana. Bisa dibui dan bisa diambil juga asetnya seperti itu kalau pajak. Kalau retribusi bersifat pakai, misalnya retribusi jasa usaha apa misalnya. Kalau itu izin, kalau kamu urus izin, kamu bayar retribusinya. Kalau enggak ya kamu enggak bayar. Baik, sejauh ini Pak, bagaimana retribusi dan pajak ini sudahkah taat? Karena ini kan penting untuk menopang kota kita. Kalau dari pengawasan Bapak bagaimana Pak? Kalau pembayaran retribusi itu, contoh misalnya retribusi apa, sebenarnya kan di dalam aturannya itu bukan utama yang kita kejar adalah dividen. Tapi lebih kepada pelayanan. Kalau retribusi Pak? Retribusi itu jadi kadang ada retribusi tidak untung. Ada contoh misalnya sampah.
sampah itu, retribusi sampah itu mungkin dia cuma dapat dengan mereka bayar itu, contoh katakanlah satu kota Makassar itu cuma 20, misalnya kalau digabung semua 22 miliar, tetapi yang biaya yang dikeluarkan untuk sampah ini bisa 30 miliar. Begitu, ya, Pak. jadi bukan retribusi itu bukan target bagaimana mengejar keuntungan. Iya. Ya, tapi lebih kepada pelayanan dulu. Pelayanan. Jadi ada dua tujuan di situ untuk mengejar retribusi itu. Bagaimana kita melayani masyarakat dengan bagus. Iya. Kedua, bagaimana bisa mengejar dividen itu. Oke, Contoh Pak. misalnya PD Pasar. Iya. Itu kan juga ada retribusi di situ, retribusi pedagang-pedagang semua itu kan. Faktanya hari ini kan keuntungan dividen yang dimasukkan ke pemerintah kota itu kan sangat sedikit, ya, sangat sedikit dibanding dengan kalau kita lihat jumlah pemasukannya kan banyak, tapi jumlah dividennya yang dibagikan ke masyarakat itu ya bahkan pernah minus, gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan sebenarnya buat itu. Baik, Pak Dewan, ini berita terbaru beberapa hari ini, 2-3 hari ini, ada 3 OPD itu yang dividennya belum dilapor ke pemerintah kota dan dividennya itu selalu rendah. Pertama itu PD Parkir, kemudian itu Rumah Potong Hewan, RPH, lalu terminal. Nah, Uni mau minta tentang terminal ini. Ada terminal sekarang, tetapi terminalnya itu bagaimana Pak? Ada terminal, tapi mobil tidak masuk di terminal. Mereka tunggu di luar, sehingga ada terminal namanya terminal bayangan. Nah, itu sepertinya ada kewalahan ya kota untuk menata itu. Iya, jadi, bagaimana Pak? Kalau saya, ini kan saya lama ini di Komisi B, itu soal tidak adanya dividen yang distorkan oleh PD Terminal itu kan sudah lagu lama itu. Dan saya dari dulu sarankan untuk PD Pasar itu kita lebur saja ke terminal PD Terminal itu kita hilangkan saja, kita gabung ke Dishub dan menjadi UPTD. Oh iya. Ya. Terus itu bagaimana rencana itu kapan Bapak usulkan itu Pak? Ya tergantung eksekutif. Kami ini hanya kan mengusulkan aja. Kami sudah memberikan wacana untuk PD Parkir, PD Terminal itu kita gabung ke Dishub. Gabung ke Dishub. Jadi semua pembiayaan kan banyak kendalanya Bu. Seperti itu terminal di Dayak. Kita mau kerjakan pakai anggaran apa? Tapi kalau dia masuk di Dishub, maka bisa kita kerjakan itu jalannya lewat anggarannya Dishub. Begitu Pak. Kalau kita ke PD Parkir, PD Terminal, itu serba sulit. Bagaimana mau membiayai terminalnya, dia saja tidak mencukupi untuk biayanya sendiri. Sehingga memang saya sarankan untuk dilebur saja menjadi di bawah naungan Dishub. Begitu Karena Pak, kan di mana-mana di kota-kota, kalau saya tidak salah hanya Makassar yang ada PD Terminal. Begitu Pak ya. Jadi setahu saya ya. Iya, baik. Sorry kalau kan Bapak banyak studi banding ya, pasti sudah dapatkan ini. Nah, kalau misalnya nanti satu-satunya mungkin di Indonesia yang ada PD Terminal. PD Terminal hanya di Makassar itu. Iya. Inilah mungkin Pak ya, karena anggaran yang didapat sedikit sehingga tata kelolanya juga belum maksimal. Belum maksimal ya. Baik, Tabe, kita mau baca-baca dulu ya. Ini ada sedikit pertanyaan ya, pertanyaan dari sambalunya kita. Ini Tabe Pak Dewan, sukses dan semangat selalu. Ya, terima kasih ya. Jadi ini pertanyaannya, katanya kalau di perbatasan, daerah-daerah perbatasan antara lurah atau antara kecamatan, biasanya itu kodong susah sekali untuk meminta perbaikan. Jadi antara kelurahan, antara kecamatan itu biasanya lama Pak Dewan, baku opor-opor contohnya untuk misalnya perbatasan yang menyangkut drainasenya, perbatasan yang menyangkut jalannya, baku opor-opor
kalau misalnya antar lurah di dalam satu kecamatan atau antara kita dengan kabupaten lain, Kabupaten Goa atau Kabupaten Maros, itu lama sekali kodong dikerja jalannya, drainasenya. Dari sisi pemerintahan bagaimana tata kelolanya itu, Pak? Sebenarnya tidak sulit, Ibu. Iya. Tidak ada yang sulit. Iya. Sepanjang itu menjadi program prioritas. Iya. Jadi kan begini, Bu, kalau sistem penganggaran itu kan yang mana yang kita anggap sangat urgent dan prioritas, maka itu yang kita biayai. Saya tidak paham persis yang dia mana objek yang dia tunjukkan, tetapi kami ini DPR, Bu, sebenarnya tugasnya membahas dan menetapkan itu anggaran. Iya. Ya. Selebihnya itu dieksekusi oleh eksekutif. Iya. Ya. Kami hanya memberikan masukan kepada pemerintah bahwa di sini butuh pekerjaan, alasannya A, B, C, D. Iya. Di sini butuh drainase. Iya. Ya, nanti kita memberikan argumen-argumen narasi-narasinya seperti apa. Itu kita sampaikan ke eksekutif. Iya. Biasanya kami sepakati. Iya. Kami sepakati bahwa siapa kita akan buatkan, kita kan bersama-sama eksekutif dengan DPR membahas dan menetapkan itu anggaran. Tetapi biasanya dalam perjalanan, iya, ya, karena ada kebijakan lain dari pemerintah, sehingga itu digeser misalnya, itu digeser, iya, atau biasanya jadi banyak faktor. Kedua, misalnya kalau dia dilelang, iya, pemenang peserta lelangnya tidak ada, iya, ataukah ada tapi tidak cukup waktu, sehingga dia tidak melaksanakan. seperti Jadi, itu. ya, jadi apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu semua kita masukkan. Baik, Pak. Ya. Nah, kalau kita ambil case, Pak, kasus misalnya contoh, ini ada sebuah drainase got yang lumayan besar 2 meter. Nah, got ini ada di perbatasan, kita sebut saja wilayahnya. Dia masuk ke Kecamatan Ujung Tanah di Kelurahan Patingaloang. Kemudian itu got juga yang di sebelah kirinya masuk ke Talo. Nah, ketika dia mampet got ini dan mengakibatkan banjir ke warga, itu menjadi problem. Siapa yang kerja ini? Jadi begitu? begini, Bu. Iya. Itu PU, iya, bukan per kecamatan. Iya. Dia per satu kota Makassar. Tidak ada urusan meskipun dia di Patingaloan, dia di mana. PU itu bisa kerjakan semuanya. Oh, iya. Begitu ya. Jadi bukan kecamatannya, jadi kepala dinas PU ini Kota Makassar, bukan kepala dinas Kecamatan Manggala. Oh, begitu Pak ya. Kepala dinas Kecamatan Patingaloan, bukan. Iya. Jadi semua dia kerjakan. Nah, problemnya itu, Pak, itu drainase sudah dibangun. Ini kan fasilitas dibangun oleh warga, bangunan di atasnya. Sehingga ketika mengeruk, tidak bisa dilakukan oleh PU. Nah, itu solusinya kira-kira bagaimana ya, Pak? Tidak bisa dikeruk bagaimana, Bu? Karena ada bangunan. Iya, ada bangunan. Warga membangun di atasnya, sehingga drainase ini mampet tidak bisa dikorek, tidak bisa diangkat sedimennya. Kemudian kalau hujan, banjir semua warga di situ. Nah, ini bangunan-bangunan ini terus berkembang, Pak, bertambah. Itulah sebenarnya dibutuhkan mediasi. Iya. Ya, dibutuhkan mediasi. Kita cari ini benang kusutnya di mana. Iya. Kalau memang ini warga membangun di atas fasilitas umum dan ini bisa merusak lingkungan, katakanlah seperti itu kan bisa kita sampaikan. Kalau perlu kita kan bongkar. Ya, seperti itu, kalau Pak, itu sudah sangat mengganggu. Iya, karena banjir, Pak. Iya, kalau memang itu dia membangun dia fasilitas umum, itu kan tidak dibenarkan. Baik. Dan wajib ini Satpol untuk bersama dengan Satgasnya untuk menyurati, kemudian memberikan peringatan, terus tidak diindahkan.
kita nanti bisa melakukan upaya paksa. Baik, Pak. Ya. Iya, ini... Kalau itu bersifat memang sudah sangat mengganggu dan memang membuat, masa gara-gara dia bangun rumah sampai warga sekitar kebanjiran, kan itu kan tidak. Iya, ya. Iya, baik. Jadi memang harusnya ini tidak boleh ada dibiarkan begitu, iya, Pak ya. Tidak boleh dibiarkan. Baik, Sambalu, banyak masalah-masalah di sekitar kita ya, Sambalu. Itu perlu diselesaikan seperti benang kusut itu. Tadi Uni dapat penjelasan juga bahwa PU itu tidak hanya berada di satu kecamatan ini, tetapi satu kota Makassar. Nah, ketika menemukan problem seperti itu berarti alurnya itu ke lurah, ke camat, begitu ya Pak? Iya. Jadi bisa disampaikan lewat aspirasi kepada, diadakan aspirasi itu lewat musrembang kelurahan, ada musrembang kecamatan, bahkan ada musrembang tingkat kota, lewat juga reses anggota DPR kita sampaikan kalau ada seperti itu. Itulah gunanya kita anggota DPR ke bawah itu untuk melihat apa yang aspirasi yang ada di bawah. Itu namanya kita menjemput aspirasi, itu namanya kita reses di bawah. Baik. Supaya kita tahu apa keluhan masyarakat. Iya, baik ya, Sambalu. Iya, kita ingin panjang-panjang ini tanya ke Pak Dewan. Pak Dewan sudah punya janji lagi, harus menuju sebuah tempat lagi. Sangat sibuk dengan momen-momen saat ini, tapi kita berharap Sambalu terus mendoakan Pak Irwan Jafar dari Nasdem ini yang berada di Dapil 1 Kecamatan Ujung Pandang, Makassar dan Rapocini, supaya tetap sehat, tetap sukses juga menemani warga Makassar khususnya. Silahkan Pak Dewan, mau menyampaikan closing apa ini kepada Sambalu sebelum kita salam ini? Silahkan Pak. Semoga pendengar Gamasi yang setia selalu bisa bersama-sama saya untuk memberikan doa dan dukungannya. Semoga saya bisa tetap menjadi wakil rakyat yang baik. Dan selamat kepada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Pak Irwan Jafar, penjaga spirit kebangsaan. Nanti kita ketemu lagi Sambalu, dan ikuti terus podcast Gamasi, juga dengarkan di 105,9 FM. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Waalaikumsalam. Mari Ki Gamasi Sambalu. Iya. Oke, dah. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.